Raden Ajeng Kartini. Nama yang melekat kuat dalam ingatan bangsa Indonesia sebagai simbol perjuangan kaum perempuan. Setiap tanggal 21 April, masyarakat memperingatinya sebagai Hari Kartini, mengenang jasa dan pemikirannya yang begitu maju untuk ukuran zamannya. Tapi, di balik sosok yang dikenal lewat kutipan, "Habis gelap terbitlah terang," ternyata masih banyak sisi Kartini yang jarang disorot. Siapa sebenarnya Kartini? Apa yang membuat pemikirannya begitu revolusioner? Dan bagaimana kisah hidupnya membentuk semangat perempuan Indonesia hingga hari ini? Berikut adalah ulasan panjang mengenai fakta-fakta menarik era Kartini, yang akan membuat kita lebih menghargai perjuangan dan warisan pemikirannya. Satu, lahir dari darah bangsawan dan ulama. Sebuah perpaduan yang langka. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dari keluarga priai, kasta tertinggi dalam struktur sosial Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah Bupati Jepara. Ia keturunan bangsawan Jawa, bahkan masih memiliki garis keturunan dari Keraton Yogyakarta. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa Ibunda Kartini, M.A. Ngasirah, berasal dari kalangan santri. Ia adalah anak dari seorang ulama terkemuka di Jepara bernama Kyai Haji Madirono. Perpaduan antara nilai-nilai tradisi bangsawan dan kearifan Islam inilah yang membentuk Kartini menjadi sosok yang menjunjung tinggi tata krama dan budaya, sekaligus kritis dan visioner terhadap perubahan sosial. 2. Pendidikan dibatasi. Tapi Kartini tak pernah berhenti belajar. Pada usia 12 tahun, Kartini harus berhenti sekolah karena adat pingitan, sebuah tradisi yang mengharuskan perempuan bangsawan tinggal di rumah menjelang pernikahan. Namun, alih-alih menyerah, Kartini justru menjadikan keterbatasan itu sebagai pemacu untuk belajar lebih banyak secara mandiri. Ia mengisi hari-harinya dengan membaca buku, koran, dan majalah berbahasa Belanda. Dari situlah ia belajar tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kemampuan Kartini dalam berbahasa Belanda membuka jalan bagi korespondensinya dengan teman-teman dari Eropa, terutama Rosa Abendanon. 3. Pemikiran-pemikiran tajam dalam surat yang mengguncang Belanda. Surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda bukan sekadar tulisan biasa. Ia mencurahkan keresahan, kritik, dan harapannya tentang kondisi sosial perempuan pribumi, ketidakadilan feodalisme, dan kemunduran akibat patriarki. Buku Door Duisternis Theotelicht yang diterbitkan setelah kematiannya berisi kumpulan surat-surat ini. Di Indonesia, buku tersebut dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang menarik, buku ini tidak hanya menggugah masyarakat Eropa, tetapi juga mendorong perubahan nyata di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial bahkan mulai membuka akses pendidikan untuk perempuan pribumi sebagai hasil dari pengaruh pemikiran Kartini. 4. Kartini tak menolak budaya, tapi ingin menyesuaikannya. Salah satu miskonsepsi terbesar adalah bahwa Kartini dianggap melawan adat. Padahal dalam suratnya, Kartini menegaskan bahwa ia tidak ingin menghapus adat, melainkan menyesuaikannya dengan semangat zaman. Kami tidak hendak memberontak terhadap adat, kami hanya ingin memperbaikinya agar sesuai dengan kemajuan, tulisnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Kartini adalah reformis, bukan revolusioner. Ia ingin perubahan yang berakar pada pemahaman budaya dan nilai-nilai luhur masyarakatnya. 5. Pernikahan Kartini, antara harapan dan kenyataan. Banyak yang tidak tahu bahwa Kartini menikah dengan Raden Adipati Djoyodiningrat, Bupati Rembang, dalam situasi yang cukup rumit. Meskipun ia sempat menolak perjodohan, Kartini akhirnya menerima lamaran tersebut karena sang calon suami memberi jaminan bahwa ia akan mendukung cita-cita Kartini, terutama dalam mendirikan sekolah perempuan. Benar saja, setelah menikah, Kartini mendirikan sekolah Kartini di Rembang, tempat perempuan-perempuan muda bisa belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia di luar rumah. Ini membuktikan bahwa meskipun hidupnya dibatasi, semangatnya tidak pernah dipenjara. 6. Wafat di usia 25 tahun. Tapi gagasan Kartini tak pernah mati. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, Soisalit Jojo Adiningrat, Kartini wafat pada 17 September 1904.
Ia meninggal pada usia yang sangat muda. Namun pemikirannya telah mengubah pandangan dunia terhadap perempuan Jawa. Presiden Soekarno menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini pada tahun 1964, bukan hanya untuk mengenang Kartini sebagai sosok, tapi untuk merayakan ide dan semangat perjuangannya. Era Kartini bukan hanya sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol dari semangat perubahan yang lahir dari keterbatasan. Ia adalah bukti bahwa pendidikan bisa mengubah nasib, bahwa surat-surat bisa mengguncang dunia, dan bahwa perjuangan tak mengenal ruang dan waktu. Di era modern ini, perjuangan Kartini bisa kita lanjutkan dengan terus mendukung akses pendidikan bagi perempuan, melawan diskriminasi, dan berani bersuara untuk keadilan sosial. Sebab seperti kata Kartini, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiap-tiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya.